Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Halo sahabat Aisyah, dimanapun sahabat berada, senang sekali saya Khalifatul Fauziah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyambangi sahabat kembali dalam kajian indahnya cahaya Islam. Kali ini alhamdulillah kita sampai pada episode yang akan mengulik perihal tantangan mubalighat kontemporer. Ini pasti menarik sekali karena bagaimanapun juga dakwah merupakan kewajiban kita semuanya. Nah, untuk itu telah hadir di studio bersama kita Dr. Adib Sofia M. Hum. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan sekaligus dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah, kenapa sih Bu Adib para mubalighat itu perlu mempelajari tentang apa itu dakwah, kemudian tantangannya dan seterusnya? Ini apa yang membuat mungkin kita perlu menanya dari sisi kenapa begitu ya, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Adib. Iya. Terima kasih Mbak Iva, karena yang namanya dunia itu kan terus berubah ya. Orang hari ke harinya menemukan teknologi, kehidupannya juga semakin berkembang, maka mau tidak mau yang namanya mubalighat itu harus terus berlari gitu mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana Islam mengatur itu, pasti sudah sangat banyak dalilnya untuk kita selalu terus-menerus berdakwah itu kan banyak. Bagaimana caranya berdakwah? Itu tentu kita diminta untuk menyeru kepada kebaikan itu dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian kita juga diminta untuk menyeru dengan la khaufun alaihim ya, dengan kata-kata yang baik, yang santun, yang mengena begitu ya, yang membuat orang kemudian menerima apa yang kita sampaikan. Dan apabila memang nanti di dalam kita berdakwah itu kita menemukan kebutuhan-kebutuhan untuk berdiskusi, kebutuhan-kebutuhan untuk berdebat gitu ya, kita juga ada aturannya, yaitu wajadilhum billati hiya ahsan. Tentu ini semua dalam rangka kita jihad, Mbak. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Insyaallah kalau kita berjihad dengan cara kita berdakwah menjadi mubalighat, maka insyaallah Allah akan selalu menolong kita. Jadi sebenarnya berdakwah ini untuk kepentingan kita juga ya Bu Adib ya, kembalinya ya. Menyeru bahwa sebetulnya Islam itu, Al-Quran itu ya, semua yang ada dalam ajaran Islam itu sholih likuli zaman wa makan gitu ya. Dari semua tempat, semua zaman itu sesuai loh Islam itu. Makanya kita juga harus menyesuaikan diri secara konten, Mbak. Kita harus menyesuaikan diri, kompetensi masyarakatnya. Kalau belajar Islam itu tahu apa, bisa apa, itu perlu kita perhatikan. Kontennya juga kan beda antara konten orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang kan gitu ya. Kemudian dari sisi strategi, beda banget. Kalau zaman dahulu yang namanya mubalighat itu kan ya di depan podium ngomong begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, qala Allah taala fil Qur'anil Karim kan gitu ya. Jadi menyampaikan satu sisi saja, tapi kalau zaman sekarang kan caranya atau strateginya harus berbeda. Dan juga tentang bentuk-bentuk evaluasinya juga harus berbeda loh, seperti dalam kita dalam proses pembelajaran juga kan Mbak ya. Kalau zaman dahulu orang nggak usah ngatur ya, kira-kira dakwah kita itu sampai nggak sih ke masyarakat, dibutuhkan nggak sih sama masyarakat. Tapi kita sendiri sebagai mubalighat harus juga punya tolok ukur gitu. Kira-kira yang kita sampaikan itu kena nggak di masyarakat, dibutuhkan nggak oleh masyarakat, diamalkan nggak oleh masyarakat. Nah itu sebetulnya Mbak untuk kita ngeframe ya, apa saja yang harus berubah. Masya Allah, jadi sahabat sekalian, nah ini kita perlu menggarisbawahi banget nih, kalau ternyata yang butuh untuk melakukan aktivitas dakwah itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, karena itu akan membuat kita mendapatkan berbagai kemudahan dari Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan semua yang kita butuhkan insya Allah akan dipenuhi Allah. Cuma tadi menarik banget karena Bu Adib juga menyampaikan, karena sebenarnya kita adalah seorang yang sangat membutuhkan untuk berada di jalan dakwah ini, maka dakwah yang dilakukan juga harus
sistematis, terencana, Betul. begitu ya, Bu Paling Ati? penting adalah sesuai dengan zamannya, Mbak. Menarik Jangan sekali. sampai kita itu menjadi orang yang statis ya, di tengah kehidupan yang tadi saya sampaikan sangat dinamis, perputarannya cepat sekali gitu. Mau nggak mau baligot ini harus lari kenceng gitu ya. Jangan sampai kita pakai cara-cara yang jadul gitu ya. Kita sementara masyarakat kita, Mbak Ifah, masyarakat kita ini kan sekarang generasi milenial, Z dan Alpha banyak sekali ya. Sehari-hari mereka lihatnya ke HP kan begitu. Yang ditonton Reels, Short, kemudian TikTok dan sebagainya. Sementara kita adanya di mana? Di podium di sana nih, di masjid misalnya ya. Di podium di sana nih, di kelas atau di ruang-ruang pelatihan gitu. Kita nggak hadir di situ. Ya sudah, berarti yang mengisi ruang-ruang storage of mind-nya masyarakat atau gudang di kepalanya masyarakat, ya mereka yang hadir di dalam Reels, di dalam Short, di dalam TikTok, di dalam IG. Itu semua yang hadir, bukan kita. Padahal kalau yang hadir itu Kebutuhannya. bertentangan dengan firman Allah, Betul. maka yang masuk ke storage of mind mereka juga jadinya bersimpangan dengan jalan betul. Allah. Oleh karena itu, gimana caranya kita membuat strategi? Dai-dai kita ini ayo keluar dari luar podium gitu ya. Ayo keluar dari ruang-ruang kelas dan ruang-ruang pelatihan. Supaya apa? Supaya kita juga hadir bersama gerakan-gerakan lain yang sangat masif, Mbak, menjadi seorang mikroselebritis yang hadir di media sosial itu gitu. Mereka kan sekarang kehidupan masyarakat zaman now itu kan masyarakat yang hybrid ya. Betul. Segala informasi masuk di dalam kepala mereka. Ustadznya banyak, ustadzahnya banyak, ilmunya banyak mereka dapatkan dari Google, dari YouTube, tontonannya kan begitu. Mereka memilih semuanya itu secara ekleksis, Mbak. Secara ekleksis itu dipilih-pilihin apa yang cocok untuk mereka. Jadi kadang-kadang kalau persoalan mau buka puasa ikut siapa, memulai puasa ikut siapa, nanti mengakhiri puasa ikut siapa, kan bisa berbeda karena yang dia pilih banyak gitu ya, rujukannya di sana ada dalilnya, di situ juga ada dalilnya, udah aku milih yang mana aku sukai saja gitu. Masyarakat kan kita begitu. Maka cara kita adalah menjadi mubaligot yang masuk ke ruang-ruang itu supaya menjadi alternatif, memasukkan storage of mind masyarakat itu dengan cara-cara yang baik, cara-cara kita, Mbak Iva. Luar biasa. Nah, ini tadi ada seruan untuk ayo dong para mubaligot keluar begitu ya. Ini seperti Rasulullah diminta untuk menyibakkan selimut ya. Kita tampaknya sudah harus mulai menyibakkan selimut dan keluar menuju layar-layar kecil untuk membesarkan kalimat-kalimat Allah di sana. Tapi ini menarik sekali loh Bu Adib. Karena kan untuk kita bisa keluar seperti ya ayyuhal muzammil gitu, untuk kita bisa menyibakkan selimut halangan kita, itu tantangan dari kita sendiri itu kan biasanya mungkin ada ya. Kan males banget mau bangun pagi itu biasanya tantangannya. Nah, ini kira-kira tantangan para mubalighot untuk berdakwah terutama dari aspek pribadi ya. Ini apa saja yang mungkin bisa kita identifikasi dan oleh karena itu bisa kita atasi, Bu Adib? Mbak Iva, untuk yang pertama sekali, mubalighot kita ini masih merasa kalau kita show up di media sosial itu riya. Jadi kalau misalnya kita bikin konten terus publish gitu ya, atau kita bikin pengumuman kalau kita sedang ngisi di sini, ayo berbondong-bondonglah datang, itu masih belum pede. Kenapa? Karena dianggapnya kayak gitu tuh riya lah gitu ya. Mempublikasikan kebaikan-kebaikan itu kan riya. Oleh karena itu saya sering sekali menyampaikan, Mbak Iva, gimana sekarang ini kita meredefinisi konsep riya. Ini menarik. Ya, redefinisi konsep riya. Kenapa? Supaya kita ini betul-betul itu tadi Mbak, tampil di sosial media yang betul-betul oleh masyarakat milenial Z dan Alpha, generasi X, Z dan Alpha itu di genggaman mereka itulah hadirnya itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk kemudian mempublikasikan poster misalnya ya, bahwa ustadzah ini atau ustadz ini, mubalighot ini, mubaligh ini sekarang ada di masjid ini, berduyung-duyunglah ke sana gitu ya. Kita ajak kebaikan, nggak apa-apa, jangan khawatir untuk dikatakan riya. Demikian pula kalau membuat konten ya, misalnya karena kebutuhan masyarakat sekarang kan yang cepat-cepat ya, yang instan kan, mereka itu nggak mau lagi baca agama kok dari toharoh urut gitu Mbak sampai akhir gitu, mereka nggak mau, maunya adalah apa yang dicari. Misalnya ini aku sedang mengalami KDRT nih, apa yang aku cari, apa yang akan aku jadikan agama sebagai solusi, dibuka bagian itu aja. Jadi yang dibutuhkan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu
Yang kita butuhkan juga yang sepotong-potong itu. Jadi dunia ini sekarang sudah mozaik ya. Jadi percikan-percikan kayak perca-perca yang ada di kepala itu. Ayo kita mengisi perca-perca itu, nggak apa-apa karena sekarang dunianya begitu. Sementara kita masih sering bertahan ya. Tadi pertama definisi ria. Yang kedua ingin menyampaikan kepada masyarakat segala sesuatu itu secara sistematis. Nah, ya misalnya sekarang urut ini dan ini. Sementara masyarakat yang ada di HP mereka itu banjir sekali informasinya tanpa sistem apapun, dikatakan oleh Julia Kristeva sebagai mozaik ya. Jadi dia kayak percikan-percikan itu, sehingga kita mau nggak mau untuk mengatakan Islam itu sholih likuli zaman wa makan, kita ngikutin dong. Sekarang kebenarannya memang harus kita sampaikan percik. Seperti tema kita hari ini kan kita nggak urut nih ya, dari mana, tetapi ada poin yang bisa dipelajari, ada poin lagi yang bisa dipelajari lagi. Nanti pada saat sudah terkoleksi di storage of mind, kemudian ada peristiwa yang menyebabkan dia harus menggali apa yang ada di kepalanya, baru itu tergali. Jadi metode pembelajarannya sekarang masyarakat kita seperti itu. Kalau bukan kita yang mengisi, ya orang lain yang akan mengisi storage of mind-nya. Website lain yang mengisi, misalnya persoalan kita kan sejak zaman RA Kartini dan sebelumnya perjuangan kita perempuan itu harus berkiprah secara sosial dan macam-macam di luar rumah ya. Sekarang coba kita lihat website yang banyak sekali justru membuat perempuan itu domestik lagi. Ayolah perempuan itu kembalilah ke wilayah domestik, banyak sekali Mbak. Nah sementara kita kalau tertinggal ya mereka yang menang bukan kita. Sementara perempuan kan perlu untuk mempunyai kiprah-kiprah di luar rumah karena bangsa kita masih membutuhkan gerakan perempuan atau kiprah perempuan untuk menanggulangi berbagai persoalan bangsa kan gitu. Iya betul sekali. Ini Mbak Iva. Seharusnya kita sudah sesuai dengan perempuan berkemajuan ya untuk kemudian baik laki-laki dan perempuan sama-sama berjuang untuk menciptakan hayatan thayyibah. Nah sahabat Aisyah pastinya sahabat juga pengen tahu dong kalau misalnya dari kalangan masyarakat sendiri meskipun tadi sudah disebutkan bahwa mereka itu seperti ke supermarket terus butuhnya apa gitu ya Bu Adib ya. Sekarang begitu. Nah selain itu apalagi hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan Bu Adib untuk kita bisa menggali lebih dalam lagi strategi untuk berdakwah di era kontemporer ini. Oh iya baik. Kalau kita melihat dari profil mubalighatnya atau ke masyarakatnya Mbak Iva? Bisa dari profilnya nanti kemudian kita bisa mengelaborasi pantangan dari objek dakwah kita. Yang pertama adalah mubalighat kita saya tadi berpegang pada 4 prinsip pembelajaran ya. Tadi pertama kontennya. Kontennya mubalighat kontemporer nggak boleh berhenti belajar. Jangan sampai orangnya muda tapi isi kepalanya tua. Masya Allah, ini menarik. Teorinya tua gitu ya. Ya kalau bisa walaupun tua orangnya, tapi terus menyesuaikan diri dengan teori-teori terbaru, ilmu yang terbaru, sehingga yang disampaikan kepada masyarakat itu up to date, menjawab kehidupan kebutuhan mereka juga. Itu dari sisi konten ya. Masya Allah ya. Kemudian dari sisi kompetensi, masyarakat kita tahu apa bisa apa sih setelah dengerin kita. Nah itu perlu riset-riset dulu nih. Makanya sebelum kita melakukan dakwah ya, baik itu secara langsung maupun melalui media digital, kita harus semacam mini riset ya. Nanti kira-kira yang hadir siapa ya? Jangan sampai persiapannya untuk generasi milenial, Z dan Alpha, tapi ternyata yang hadir simbah-simbah gitu kan ya, sudah sepuh-sepuh gitu kan. Kita harus menyesuaikan diri. Jadi harus ada semacam previewing ya, atau semacam tanya-tanya dulu, pre-research gitu kan. Saya ini akan ngomong sama siapa aja sih, tanya sama panitia. Kalau di konten Mbak, kita juga harus ngintip nih nanti untuk siapa ya TikToknya, untuk siapa ya shortnya, untuk siapa ya reelsnya, kita juga mengarahkan pada tujuan itu. Lalu strategi Mbak, masyarakat kita ini kan sekarang visual banget ya, melihatnya tuh secara materialistik kelihatan di mata gitu. Maka kita juga di dalam menyampaikan juga harus menarik, gesturnya kita perhatikan, bahasanya jangan yang belibet, kontak mata sama kok Mbak, ketika kita kontak mata di podium itu kan nggak bisa kita nunduk terus. Betul. Masyarakat harus dilihat. Nah kalau di dunia digital, masyarakat juga harus dilihat. Jadi saya dari tadi juga nyari nih mana kameranya yang sedang aktif. Oh di sini kan gitu ya. Kenapa? Karena supaya kita juga melakukan kontak mata kepada audiens kan gitu strateginya. Jangan sampai kemudian kita ngomongnya banyak belibet, bulat-bulat, nggak sistematis seperti itu. Perlu kita buat Mbak desain sedemikian mungkin supaya menarik untuk dilihat.
Jangan sampai kok mubalighot kok sambil lendet-lendet gini ya, atau membaca begitu ya, sangat tidak menarik. Mereka udah skip aja orang sekarang, orang yang materialistik, visual ya. Kebanyakan kan sekarang visual karena lihat HP terus nih Mbak. Betul. Perbandingannya banyak dengan para selebritis kan gitu ya. Nah kita memposisikan diri, kalau saya banyak baca akhir-akhir ini kita harus menjadi mikro selebritisnya mereka gitu ya. Gimana mereka bisa lihat cara kita membawa diri, cara kita berbicara, cara kita menyampaikan. Yang penting yang tampak di mata itu dulu, habis itu kita masukkan konten-konten yang berkualitas juga. Nah, setelah itu baru lakukan evaluasi setiap kali kita sudah bikin konten, atau setiap kali kita melakukan dakwah Mbak. Misalnya ada satu yang kita minta review, tadi gimana ya, aku kelihatan belibet atau enggak. Kemudian pada saat konten juga masyarakat tadi responsnya gimana, kita amati betul, sehingga penampilan-penampilan kita di era kontemporer ini semakin meningkat. Luar biasa. Jadi kontennya harus kita perhatikan juga. Ini sesuai banget dengan hadis bahwa kita harus menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat nih sahabat Aisyah ya. Dan menariknya tadi Bu Adib menyampaikan persoalan evaluasi. Iya. Jadi kegiatan dakwah kita ini juga harus dievaluasi. Tentunya sebelum kita mengelaborasi ke sana, saya juga senang sekali mengingatkan sahabat Aisyah sekalian untuk tidak ragu-ragu menelurkan komen tentang kajian kita pada kesempatan kali ini, sehingga kita bisa mendapatkan feedback nih, kira-kira apa yang perlu dilengkapi, apa yang perlu disempurnakan. Jadi tampaknya komennya sahabat Aisyah di kolom-kolom media sosial kita itu juga bagian dari pahala mereka ya Bu Adib ya. Karena menggembirakan dakwah ini luar biasa. Nah, kembali ke poin evaluasi tadi Bu Adib, tampaknya ini jangankan berdakwah di media digital, mungkin pengajian-pengajian kita saja juga minim gitu untuk urusan evaluasinya. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut lagi Bu Adib. Kalau kita menempatkan diri sebagai panitia, kita menyampaikan aja, misalnya ada masukan-masukan, sampaikan aja kepada mubalighotnya atau mubalighnya bahwa tadi Pak bagus sekali, tapi besok bisa lebih baik lagi, yaitu caranya begini. Tentu dengan menyampaikan yang bagus ya, kalau kita sebagai panitianya. Kalau kita sebagai penceramahnya, jangan sungkan gitu untuk selalu bertanya, Bu maaf tadi saya kurang apa ya untuk perbaikan ke depan, sehingga kita betul-betul bisa melakukan komunikasi yang lebih baik lagi pada dakwah-dakwah selanjutnya. Jadi semakin meningkat. Modalnya tentu nggak boleh baperan Mbak. Nah ini sahabat Aisyah nih, kenapa nggak boleh baperan di era digital ini? Ya betul, di era digital nggak boleh baperan. Karena apa? Karena orang itu kadang yang berkomentar kan belum tentu kenal sama kita ya, dan itu memang modal kita untuk terus meningkatkan begini terus ya. Pasti kita akan menjadi berbeda dari sebelumnya. Nanti kan pasti akan ada komentar, misalnya kemarin misalnya kok tadi kacamatamu nggak dilepas ya pada saat kamu bikin konten, jadinya kan kelihatan bersilau gitu. Nggak apa-apa, terima aja. Atau misalnya seperti saya kemarin mendapat masukan itu Bu Adib ini terlalu sering merem ya gitu, apa nggak kuat dengan sinar ya atau apa, itu saya terima aja karena memang bisa menjadi lebih baik gitu ya. Jadi apa namanya, nggak boleh baper karena memang itu yang kita perlukan. Masa calon mubalighot baper atau masa ustazah baper ya, kan nggak boleh itu ya. Jadi biar aja, ini semua membangun untuk kebaikan kita. Nah ini tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung, tapi menariknya karena tema kita ini adalah tantangan mubalighot nih Bu Adib. Jadi kan mubalighot ini secara spesifik adalah perempuan nih. Nah mungkin secara lebih detail lagi ya, apa sih tantangannya kalau misalnya kita ini adalah mubalighot yang ingin menyibakkan selimut kita kemudian berjuang mendakwahkan Islam di layar-layar kaca. Oke, baik, terima kasih Mbak Iva. Tantangan mubalighot ya, khusus yang perempuan itu ya, kalau yang saya amati dan saya rasakan, yang pertama adalah sebagian masyarakat kita masih patriarki Mbak. Jadi misalnya kita belum boleh untuk berada di forum-forum yang di situ ada bapak-bapak, khusus pengajiannya ibu-ibu saja gitu ya. Tapi saya lihat ini sudah semakin banyak Mbak yang bahwa perempuan itu boleh berbicara di depan bapak-bapak. Kan kita juga pasti punya kode etik tertentu ya, kita akan menggunakan busana yang sesuai syariat, kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Pasti kita udah ada pakem-pakemnya itu ya. Dan juga masih ada ini Mbak, tafsir yang
masih belum terbarukan ya. Misalnya bahwa suara perempuan itu aurat, gitu kan masih ada yang begitu gitu. Lah kan kita juga yang kita sampaikan adalah kebaikan, Mbak. Yang kita sampaikan adalah hal-hal yang merupakan ajaran agama. Jadi itu sebetulnya permasalahan kalau di tempat kita ya, Muhammadiyah dan Aisyah sudah selesai, tapi pada masyarakat, sebagian masyarakat lain masih belum selesai gitu. Dan kalau kita, yang penting adalah tujuannya apa. Kalau memang tujuannya untuk kebaikan, kita sama-sama mengingatkan dengan agar kembali kepada agama Islam, menjadi masyarakat yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu tidak masalah di dalam kehidupan kita, Mbak. Tantangannya itu sih, yang lainnya paling bagi waktu ya, karena kan kita harus berbagi dengan keluarga. Sebetulnya kan laki-laki juga harus berbagi dengan keluarga, sama sebetulnya, berbagi dengan pekerjaan dan sebagainya. Tantangan yang paling khas mubalighat saya kira yang tadi, Mbak, yang saya sebut di awal. Tapi ini malah justru akan menjadikan kompetensi mubalighat untuk memanajemen waktu itu menjadi lebih bagus lagi ya, Bu Adib ya. Pada dasarnya nanti akan kembali kepada diri kita sendiri juga, karena kompetensinya selalu diasah. Tapi ngomong-ngomong soal kompetensi ini, Bu Adib, apakah harus ada pelatihan khusus atau apa yang bisa kita lakukan baik secara individu maupun mungkin secara sistematis ya, baik pimpinan ranting, misalnya pimpinan cabang atau yang lainnya. Yang jelas untuk seorang mubalighat itu butuh sistem dan butuh jam terbang. Ya. Sistem artinya ada yang ngajakin nih kita ke gelanggang gitu ya. Kan kalau dia sebetulnya pinter, menguasai banyak ilmu, kemudian tidak diberi kesempatan untuk masuk ke gelanggang yang selamanya dia nggak pernah jadi mubalighat. Jadi harus ada sistem tuh yang narik, kemudian mau ngajak dia untuk tampil sebagai mubalighat. Tapi secara sistem. Tapi yang kedua itu, yang kedua adalah jam terbang. Jadi mulailah dari yang kecil-kecil itu bener. Mungkin mulai dari yang halaqah 10 orang dulu gitu ya. Makanya kalau saya di keluarga itu punya kurikulum keluarga, kita harus latihan ngomong di hadapan keluarga kecil kita. Jadi kayak kultum 7 menit itu kan melatih sebetulnya untuk menyampaikan gagasan. Nanti setelah latihan yang kecil-kecil 10 orang, kita mulai tampil di tingkat RT, mulai tampil di tempat di kamera kan gitu ya, dan sebagainya. Nanti lambat laun di hadapan ribuan orang insya Allah akan terlatih gitu. Jadi memang harus dilatih. Harus latihan. Tapi kan yang pertama itu biasanya terasa berat ya, Bu Adib ya. Gimana caranya untuk kita khususnya para mubalighat ini mau memulai begitu, mau memulai untuk karena kan merasa ilmuku belum banyak, kan kompetensiku belum tinggi. Balighu anni walau ayah, ya walaupun hanya 1 ayat, tetap kita mempunyai kewajiban ilmu itu nggak boleh dipendam sendiri, harus disampaikan kepada masyarakat, dan itu adalah cara kita untuk mengajak di dalam kebaikan. Nah ini nih sahabat Aisyah, karena sudah ada hadisnya, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, dari Muhammad, dari Allah dan Rasulnya, walaupun hanya 1 ayat, berarti kita nggak boleh ngerasa nggak pede ya, Bu Adib ya. Sampaikan saja apa yang kemudian memang kita ketahui, karena siapapun kita memiliki kewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak diri kita dan orang lain di dalam kebaikan. Nah kemudian nih Bu Adib, kita ini kan juga punya banyak ortom nih, banyak ortom yang masih muda-muda gitu. Apakah memungkinkan untuk dilakukan kolaborasi nih biasa misalnya antara Aisyah dengan Nasyiah dan seterusnya. Nah prinsip kolaborasi dalam mengkomunikasikan Islam ini, terutama di dakwah digital ini bagaimana, Bu Adib? Kolaborasi itu maksudnya dalam bentuk perkaderan mungkin ya, Mbak ya. Maksudnya bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kalau sendiri tampaknya susah ya. Makanya tadi saya bilang harus sistem ya, Mbak ya. Dan ini kalau kita di Aisyah kan juga yang namanya mubalighat itu tidak hanya sekedar ngomong-ngomong terus kan ya, tapi juga mempunyai perspektif community engagement, mempunyai perspektif bahwa ini bagian dari persoalan pelibatan masyarakat. Jadi gimana dakwah itu nggak satu arah, tapi dakwah itu juga memberikan arah yang sebaliknya dari masyarakat. Nah, ini nih Mbak, caranya tadi Mbak Ifah mengulik tentang perkaderan ya, dari generasi muda dan generasi ortom yang
khusus dan Muhammadiyah itu mengajak angkatan muda untuk betul-betul terlibat di dalam dakwah. Sehingga mereka terlatih gitu, jam terbangnya tinggi, tersistem untuk maju sebagai mubalighah. Nah ini luar biasa sahabat Aisyah sekalian. Oleh karena itu kita mesti bersemangat nih untuk kemudian menggalakkan dakwah di era digital sekarang ini. Jadilah besar di layar yang kecil ya. Insya Allah pahalanya tidak sekecil layarnya. Nah ini karena sebenarnya masih banyak yang harus kita sampaikan, tapi tampaknya kita sudah berada di ujung waktu banget nih Bu Adib nih. Mungkin Bu Adib bisa memberikan tajuk penutup untuk semakin menyemangati para sahabat Aisyah sekalian menjadi mubalighot di layar-layar digital kita. Terima kasih Mbak Iva. Satu kata kunci saja, jangan lelah belajar. Ya, karena dengan belajar itu kita akan tahu banyak hal, bagaimana kita harus membawa diri kita di tengah perubahan zaman yang sangat dahsyat. Kalau kita tidak mau belajar, itu berarti kita stuck, akan tertinggal, akan terlindas di dalam putaran sejarah. Masya Allah, ini sangat mengena sekali. Dan sahabat Aisyah dimanapun sahabat berada, sampailah kita di ujung pertemuan kita yang tadi sudah ditutup dengan konklusi jangan lelah belajar. Insya Allah jalan dakwah ini yang kebaikannya juga akan kembali kepada diri kita semuanya, akan selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda lagi. Kita bertemu lagi insya Allah pada kajian Indah Cahaya Islam berikutnya. Saya Khalifatul Fauziah beserta segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan terima kasih juga untuk Bu Adib. Jangan lelah membersamai kita. Kita akhiri dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.